Nah, enaknya pakai mobil BRV ini, mobil ini akan ngunci secara otomatis. Lihat. Tanpa saya sentuh apapun, mobil ini akan terkunci secara otomatis. Ini namanya fitur auto walkway, hanya ada di Honda BRV. Gak tahu kenapa sampai ada kayak statement gini loh. Kalau lo pengen mobil laku itu harus SUV, harus 3 baris. Bener gak sih? Tapi gak heran juga ya. Ini yang ngebikin si Honda BRV N7X Edition ini kan baru aja facelift ya. Yang bikin mobil ini laris dan masuk di bulan Mei-nya itu 5 besar. Seperti apa sih fitur-fiturnya? Gue nanti bakalan review. Penasaran gak sih seperti apa reviewnya, mobilnya, test drive, rasa berkendara seperti apa? Tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu, saya dengan Arif, sales consultant dari Honda Pradana Sawangan. Untuk alamat dealer kami di Jalan Raya Cinangka, nomor 9, Serua, Bojongsari, Depok. Untuk Bapak Ibu kalau bingung, patokannya gampang banget kok. Kita ada di samping Mall Depak. Bapak Ibu bisa langsung searching aja sih kalau bingung. Kita dealernya gampang banget pokoknya di Google. Selain showroom, kami juga ada servis dan part, bahkan body paint kita juga ada. Jadi buat Bapak Ibu yang mau perpanjang asuransi, klaim asuransi, mau servis kalian, pokoknya save aja nomor Arif. Pokoknya Arif bakal beresin sampai selesai. Atau Bapak Ibu yang sedang cari kendaraan baru, bulan ini adalah bulan yang tepat karena lagi banyak banget promonya di Honda Pradana Sawangan. Di belakang Arif ini ada Honda Brio, mobil paling laris, paling irit. Bapak Ibu bisa miliki Honda Brio ini DP mulai dari 6 jutaan aja atau angsuran di 3 jutaan. Di belakang saya ini adalah Honda HR-V. Bapak Ibu bisa miliki dengan DP mulai dari 18 jutaan aja atau angsuran di 6 jutaan aja. Nah, kalau HR-V kegedean, Bapak Ibu juga boleh miliki small SUV Honda WR-V. DP-nya mulai dari 13 jutaan aja atau angsuran mulai dari 4 jutaan. Nah, ini BRV N7X yang barusan direview oleh Mas Teguh. Bapak Ibu bisa miliki dengan DP mulai dari 9 jutaan aja atau angsurannya di 5 jutaan aja. Untuk promonya kita ada promo bunga 0%. Jadi benar-benar nyicil tanpa bunga, tapi di sana dia udah ada asuransi ya 1 tahun. DP mulai dari 10%, tenor hingga 8 tahun panjang, dan kita ada promo lagi, promo belas pangka, yaitu bayar DP 50% dulu dari harga mobil, sisanya di tahun depan. Dan itu juga udah include asuransi all risk 1 tahun. Kami juga menerima tukar tambah dengan merek apapun dengan harga terbaik. Buat Bapak Ibu yang masih punya cicilan juga kita bantu beresin. Dan bukan hanya itu nih, buat Bapak Ibu yang mau tukar tambah, kita mobil lamanya diambil setelah mobil barunya diantar. Jadi buat Ibu jadi nggak kehilangan kaki. Buat Bapak Ibu yang mau test drive, kita ada BRV, WRV, Brio. Dan jika Bapak Ibu jauh, unit test drive ini kita bisa antarkan ke rumah, ke kantor, kemanapun Bapak Ibu mau, kita antarkan unit test drive ini. Nah, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Arif di nomor 0821 1202 2479, atau Bapak Ibu juga bisa langsung berkunjung di Honda Pradana Sawangan, bisa bertemu Arif. Terima kasih. Nah, yang saya suka tuh kuncinya tuh kayak gini ya guys. Dia ada fitur lock, unlock, ini hold untuk starter mesin, dan yang paling saya suka tadi dipraktekin sama Mas Arif, dia sudah ada auto lock walkaway. Jadi kayak cocok banget buat orang-orang OCD atau kayak gue. Gue kadang kan ngelihat mobil gini aja, udah gue kunci atau belum. Itu menurut gue salah satu fitur yang oke banget gitu loh. Game changing banget gak sih? Jadi buat kalian yang suka lupa, udah begitu kalian keluar dari mobil, tinggalin gitu aja, dia akan langsung ngunci kan. Dan sekarang gue mau praktekin lagi starter mesin ya. Pencet hold dulu, lalu pencet dan tahan tombol hold. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak sampai 5 detik dia nyala mesin dan AC-nya langsung nyala. Buat apa? Jadi mobilnya langsung adem gitu loh, ya kan? Itu menurut gua udah salah satu game changing banget. Jadi pada saat kita masuk ke parkiran tuh udah langsung adem, dan kalau kita pergi langsung ngunci sendiri.
Looks dari tampak depan sini, kalian bisa lihat di bagian kaca situ itu ada sensor-sensor karena ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing dan ada Honda Lane Watch di spion kirinya itu. Gue paling suka sih fitur adaptive cruise control, jadi kayak pada saat kita lagi road trip gitu ya, di depan itu kan ada mobil. Jaraknya kan kita jaga jarak dong, diisi sama mobil lain, dia otomatis akan jaga jarak sendiri. Itu enak banget, jadi ngebantu kalian nggak terlalu capek sih sini. N7X Edition ini berubah semua, lampunya sudah automatic high beam ya kan, udah gitu multi reflector LED, fog lampnya juga sudah LED, dan sini housingnya itu perpaduan ya. Jadi kayak misalkan nih bahan dop, ada aksen chrome, di sini black glossy, bumpernya sini perpaduan lagi nih, warnanya tuh silver. Ini dua warnanya berbeda ini. Jadi banyak perpaduan warna. Ini bahan dop kayak gini. Jadi look dari tampak depan sini, mobil ini masih terlihat maco juga, masih terlihat elegan juga. Apalagi memang kayak sekarang ini ya masa-masanya black glossy ini untuk mobil-mobil SUV. Kan hujan deras ya kemarin Jakarta itu banjir. Nah, itu salah satu kelebihan orang pada cari mobil SUV gitu. Jakarta hujan dikit banjir. Nah, ini penting nih. Air intake-nya setinggi apa Mas Teguh? Sepinggang saya nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Terus bagian dalam sini ini sudah dicat rapi, sudah dapet ini peredam mesin. Itu ada modul ABS. Mesin dipakai 1500 cc. Ini mesin yang sama dipakai sama WRV sama HRV juga. Tenaganya ini paling gede di kelasnya, 121 PS, torsinya sekitar 145 Nm. Dan ini maticnya sudah dilengkapi dengan CVT. Jadi again, balik lagi kalau misalnya ngomongin mesin, ya kalian harus cobain sih. Yang menarik tentunya pada saat kita bergerak ke samping sini, begitu kita pegang handle-nya dia langsung ngebuka. Jadi benar-benar tuh praktis banget. Dan pada saat kita menjauh, ya seperti nanti teman-teman lihat kan, dia tuh akan langsung ngunci gitu loh ya kan. Itu menarik banget. Dan sekarang berubah lagi eranya SUV, sekarang set claddingnya tuh jadi berubah black glossy, velgnya juga berubah tuh black glossy juga. Nih profil ban yang dipakai itu 215/55 ringnya 17 ya kan. Terus bagian bawah set skirtnya tuh juga bahan black glossy ya kan. Ini tuh kayak set body molding, ini warnanya silver gini. Handle-nya sekarang berubah juga warna hitam, spion juga. Di sini juga bahan dop, dan ini sudah dapat spoiler belakang. Tuh, ngunci sendiri. Dan belakang remnya memang masih tromol ya. Tapi kita ngomongin dimensi ya. Panjangnya sekitar 4490. Nah, wheelbase-nya sekitar 2,7. Mirip-mirip ya. Agak sedikit pendek sedikit dibanding kayak Xpander Cross sama si Stargazer X. Tapi saya bilang sih ya masih cukup nyaman sih. Jadi masih ganteng sih saya bilang. Looks dari tampak belakang sini masih terlihat apa ya, maco. Terlihat SUV, tapi tetap elegan ya. Terlihat dari kayak misalkan antena shark fin-nya dia black glossy, spoilernya juga perpaduan nih. Jadi warna sen kaki sama black glossy. High mount supplementnya dia letaknya di dalam sini, bukan di spoiler ya. Terus di sini bumper bawahnya juga black glossy di sini. Di sini emblem BRV-nya tuh dark chrome, sebelah kanan Prestige, dan ini perlampuan sudah LED, sudah ada kamera mundur juga. Parking sensor ada, reflektornya dia bentuknya horizontal ya, dan ada aksen chrome sama muffler letaknya sebelah kanan, dan parking sensor tetap ada ya. Dan pada saat dibuka juga bisa dioperasin smart entry dari sini. Bagasinya tuh unik ya guys. Jadi ini tuh kayak ada dua tahapan nih, sekaligus nanti saya bawa koper ya. Saya mau kasih lihat ini joknya tuh bisa dilipat rata nih. Menurut saya udah harusnya semua mobil tuh udah harusnya seperti ini nih guys nih. Enak nih, jadi terlihat rapi kalau misalkan lagi nggak dipakai. Kalau misalkan kalian butuh bagasi lagi, ini kan kayak gini ya guys. Saya bawa koper nih. Ini koper saya tuh kurang lebih sekitar 23 inch atau 24 inch gitu ya. Kurang lebih tingginya sekitar 80 cm, lebarnya sekitar 50 cm ini ya. Lebarnya masih ada sekitar berapa? Coba kita lihat dari ini aja ya. Dari roda deh. Dari roda ini masih ada sekitar sampai sini sekitar 55 cm ya. Masih ada 55 cm. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari sebelah sini, kalau kita bikin paling kanan, ini masih ada sekitar 65 ya, 65 cm nih ya teman-teman ya. Ini kalau dibikin berdiri kayak gini ya. Yang tadi saya cerita kalau misalkan butuh bagasi lebih, ini bisa ditaruh ke bawah nih guys tuh. Kalau dibikin kayak gini, bisa nutup nggak? Coba saya kasih lihat ya. Tutup. Masih bisa nih, ya masih bisa. Yang saya suka dari mobil ini pertama, saya tuh suka banget sama mobil yang rapi, ya kan. Joknya kulit. Ini tuh ngebikin looks-nya tuh jadi tampak rapi, elegan, sekaligus mewah. Dan saya paling saya suka lagi adalah dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi benar-benar kalau kayak perjalanan jauh itu nggak capek. Karena sering banget kalau lagi road trip itu lagi jaga jarak diisi sama mobil lain. Nah ini udah ada
jadi kalian nyetirnya tuh nggak capek. Head unitnya saya suka juga, dia sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan per ASEAN juga lengkap. Jadi semburan atas bawah juga sudah cukup lengkap. Kemarin ada yang komen di sini sirkulasi udara dari dalam itu kok nggak ada ya Mas ya, kayak gitu. Iya ya, saya baru ngeh ya, saya cari-cari nggak ada nih gitu fiturnya. My School, iya, nanti saya coba cari tahu ya, saya coba cari tahu sama ATPM-nya kenapa di sini nggak ada untuk sirkulasi udara dalam gitu loh. Meter clusternya ini sekilas mirip sama Honda HR-V ya, jadi masih perpaduan analog, dan meter clusternya MID itu maksudnya yang tengah digital gitu, itu informasinya cukup lengkap. Jadi ada untuk pengaturan vehicle dan segala macam, ada yang jelas-jelas untuk pengaturan nih tampilan untuk cruise control, semua ada di sini semua sih gini. Suhu juga semuanya sudah ada. Beralih ke sebelah sini, ini ada power outlet, terus ada port USB. Nah ini untuk yang sambung untuk Android Auto. Terus tempat cup holder juga cukup ergonomis. Matic-nya dia CVT ya, jadi PRN, D, S tuh kayak mode sport gitu. Nah L itu untuk mungkin pas tanjakan. Jadi mungkin kalau kalian bilang, aduh BRV nggak kuat nanjak, mungkin kalian rubah giginya dari D, rubahlah ke L. Dan untuk rem tangan yang memang masih manual, itu preferensi masing-masing. Ada beberapa orang yang memang lebih suka untuk rem tangan manual sih gitu loh. Ini ada konsolnya cukup kepake meskipun kecil ya kan. Di sini glove box ya. Jadi kalau dari segi secara desain ini masih cukup elegan, mewah, dan yang saya suka banget adalah sekarang semuanya tuh serba hitam-hitam. Dan sunvisornya kanan kiri dia ada lampunya juga sih. Spion dalam, day and night biasa. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya, ini masih cukup lega, lebih lega lah dibandingin Rasco. Sekarang kita tes speakernya. Musiknya saya bilang cukup oke, volumenya itu mentok sampai 45, tapi 31 aja udah cukup oke. Dan kalau dibandingin mobilku tuh, lagi-lagi mobilku ya. Jadi kalau mobilku sendiri gue jarang nyalain musik, karena apa? Suara bannya tuh berisik banget. Jadi kalau ada yang bilang, wah BRV itu berisik banget Mas, kalian coba naik mobilku. Naik mobilku itu berisik banget, jadi ini masih lebih enak sih saya bilang. Lebar juga ya? Padahal ini tuh wheelbase-nya itu lebih kurang sedikit ya dibandingin kayak Expander sama si itu ya, sama si Stargazer kayak. Tapi di sini ternyata nggak apa ya, cukup luas juga. Di sini ada power outlet, AC-nya sudah double blower tentunya, dan ini plafonnya itu udah warna hitam. Saya nggak tahu deh, kayak lebih matching aja, semua hitam itu nyambung gitu loh, ya kan? Terus di sini sudah ada ISOFIX, joknya udah kulit juga. Ini ada headrest dan ada armrest untuk baris keduanya sini ya. Jadi buat duduk juga cukup nyaman. Kalau mau dibikin rebahan, ini paling rebah, cukup nyaman. Dan saya masih merasa cukup lega juga sini. Ruang kepalanya juga masih cukup oke. Dan untuk door trim semuanya sudah soft touch semua. Sekaligus saya mau kasih lihat duduk di baris ketiganya tuh gampang nggak sih? Tuh, ya kan? Masuknya cukup gampang. Nih, biar kalian teman-teman lihat ya. Nah tuh, ya kan? Ini juga rapi. Duduk di baris ketiga, saya bikin paling rebahan kayak gini. Seat belt ini masih ada sekitar 4 ruas jari. Ini sama luasnya sama kayak kemarin saya habis review R3. Sama luasnya, cukup nyaman juga. Lebih sempit Rasco gak ya? Di sini ada tempat cup holder kiri kanan, power outlet letaknya ada di sini, dan tentunya sudah ada seat belt. Dan lagi-lagi warna hitam tuh jadi ngebikin mobil ini elegan, mewah, nyambung gitu loh. Beberapa mobil kan kayak misalkan joknya hitam, ini masih warnanya tuh warna kayak terang ya. Ini warna hitam sih lebih suka sih. Oke guys, ini kita sudah di jalan yang ini ada speed bump ya, kita tes tuh. Tuh, dia tuh nggak empuk tapi nggak keras juga guys. Sekarang kalian dengerin, ini saya buka, ini kan banyak tol angkot berisik nih. Saya buka dulu.
kalian yang nilai sendiri, cukup kedap. Ini kayak suara ban juga nggak gitu kedengeran. Nanti kita coba lagi di jalan tolnya ya. Dan ini saya pakai sambung Android Auto. Sekarang saya coba tes ya. Oke Google, goes to Eduton Arena. Udah ada mas. Jadi ini udah bisa Android Auto pakai kabel. Oke, kita bakal dengerin speakernya. Saya sudah sambungin sama si Android Auto. Suaranya cukup oke. Kekedapan kabinnya kedap juga sih mas ya. Kedap. Cukup kedap ya. Jadi rata-rata nih customer itu yang cari mobil SUV ini biasanya tuh compare sama ini guys, RAS kadang-kadang ada. Betul. Terus Veloz ada juga. Veloz juga ada. Expander Cross sama Stargazer X. Saya nyalain lampu sein, itu tuh langsung nyala tuh Honda Land Watch-nya. Honda Land ini Watch, hanya benar. berarti hanya ada di tipe Di sensing ya. tipe sensing aja. Sensing aja ya. Jadi nggak perlu nengok spion, cukup lihat di sini nih, ya kan? Kalau spion kanan kan sudah ada ya guys. Betul. Mas, sayangnya ya mas ya, ini kan udah bagus ya. Gue udah suka sih guys. Sayangnya remnya masih manual, masih tarik nih. Tapi biasanya untuk rem tangan ya mas, kadang selera orang itu beda-beda mas. Karena ada juga rem tangan kayak gitu fungsinya lebih safety karena biasanya kadang kalau yang elektrik ya itu suka buat mainan anak kecil. Nah takutnya kan kita namanya lagi berkendara kan fokus di depan ya, nggak tahu gitu. Jadi ya punya kelebihan masing-masing, betul. Oke, ya mungkin ada orang yang memang sekarang kan masih banyak orang yang cari manual loh. Ada yang kayak misalnya kayak ini kenapa? Jadi kalau pada saat enak, kayak lebih puas gitu loh, lebih krek gitu loh ya kan. Mas, cobain sekarang di tol nih, gas aja nggak apa-apa. Ya. Kita masuk tol, jadi langsung dari sini maju dikit udah langsung masuk tol ya mas ya? Iya, betul. Jadi ya dealernya juga enak sih sebenarnya deket tol gitu. Kalau misalnya butuh tenaga bisa pindahin ke S, itu mode sport ya mas ya? Betul, bukan mode sport sih. Apa ya sih? lebih ke buat nambahin tenaga aja sih. Oke, coba kita tes ya. Oh, misalkan kita buat nyalip-nyalip gitu ya mas ya? Iya, betul. Teman-teman tahu nggak itu tadi bunyi apa? Karena saya melanggar marka jalan nih ya. Tuh, dibalikin lagi. Oke. Ini Bapak Ibu boleh ini juga ya, ini kan aktifnya di kecepatan 72 aja. Iya. Oke, sekarang saya mau tes lagi yang cruise controlnya, pencet set. Dah, saya sudah set di angka 89. Kalian lihat kaki saya? Ya kan? Santai dulu ya. Jadi ini yang saya bilang, jadi kalau misalnya kepake di jalan tol, misalkan nanti ada orang nyalip saya, itu nanti dia akan menyesuaikan sendiri gitu loh. Dan kalian bisa atur juga, kayak misalkan mau jaraknya seberapa deket nih, tuh. Karena saya deketin nih mas, itu kan barnya jadi 3 nih. Saya deketin lagi barnya jadi 2. Dia akan maju sama mobil depan, menyesuaikan gitu loh. Seberapa mau deket banget, agak deket atau deket, paling jauh, itu bisa diatur. Di sini nih tombolnya nih. Terus kalau mau nambahin kecepatan tinggal naikin yang sebelah atas ini nih, 90. Oh dia naiknya per 1. Per 1. 2, 3, 4, 5. Cuma kan di depan ada mobil. Betul. Buat saya pribadi, buat road trip ini udah paling cukup oke sih. Kita cari speed bump. Ini ada speed bump lagi. Saya nggak rem. Cukup lembut, nggak empuk banget. Lebih ke empuk banget malah saya bilang. Menurut saya lebih empuk banget, nggak ini. Kalau misalnya gini karakter ya, kalau kayak misalnya Expander Cross itu kayak lebih keras, Stargazer Cross lebih keras. Ini lebih empuknya. Jadi saya bilang ini masih nyaman gitu loh. Beda karakternya. Karena kalian bisa lihat ini juga tempat duduknya juga agak lebih apa ya, lebih rendah gitu loh, kayak senyaman sedan. Nyaman. Karena basicnya ini dulu tuh dari Mobilio ya mas ya? Enggak, kalau BRV memang udah ada tersendiri, bukan dari Mobilio. Mas Teguh, nih coba nih, ini jalan lurus. Mau coba kenceng, ya terserah saya enaknya gimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim, ini jalan rusak nih guys.
kalian bisa lihat sendiri tuh. Nih, jalan berlubang kayak gini. Oke. Bergelombang bukan berlubang. Bergelombang. Kemarin ada yang bilang, Mas, goyang elegan tuh gimana? Maksudnya gini loh guys, kita tuh goyang itu nggak, badan kita nggak ngebuang kanan kiri gitu loh. Maksudnya gitu loh. Jadi firm gitu loh, stabil, halus. Jadi barang-barang kalian bisa lihat tuh, tas saya masih di situ nggak berantakan. Nah, sekarang kita coba lagi arah baliknya. Sekarang rada pelan ya. Ini sekarang rada pelan. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ya kan? Tuh enak kalau di jalan rusak kayak gini loh. Tuh. Udah tuh. Oke. Jadi karakternya tuh tetap keras, tapi maksudnya nggak keras banget lah ya. Bagaimana cara menggambarkan itu ya? Ya kalian salah satunya buat apa ya, ngerasain ya memang harus test drive. Pokoknya gue selalu pesan sama bapak ibu semua teman-teman tuh, kalau misalnya mau cari mobil tuh nggak usah percaya reviewer A, B, C, D, E gitu kan. Kalian datang lihat unit dan test drive udah. Betul. Apalagi biar lebih yakin. iya, Mas Arwi ini nyediain test drive-nya kan gitu. Nah, gimana nih Mas Teguh? Tadi udah nyobain di tol, rasanya gimana? Iya, tadi kita sempat cobain di tol juga, tes kabin juga, bahkan kita muter-muter di jalan yang rusak kayak gini. Ya, overall mobil ini sih cukup nyaman. Dan memang dia ini paling gede di kelasnya ya Mas ya? Paling gede di kelasnya. 121 PS, cukup betul. gede. Dan mesin yang sama dipakai sama HRV sama WRV. Betul. Jadi bayangin ya, mobilnya tuh sekuat apa ya, paling gede di kelasnya. Dia tuh karakternya tuh nggak keras tapi nggak empuk kayak foam gitu loh, Iya. tapi nyaman, elegan lah ya. Tadi kayak di pas jalan rusak ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri. Speakernya saya sudah tes di sini sama di jalan tol juga cukup oke. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah itu BRV berisik banget dan segala macam, kalian harus test drive deh. Tapi pesan saya cuma satu ya, kalau kalian cari mobil harus apa Mas? Dengan Mas Arif dong. Kalian bisa langsung datang ke Honda Pradana Sawangan, patokannya deretan atau samping sama Mall Depak Depak. Sawangan. Ya, Mall Depak. Jadi memang mobil ini 5 besar terus ya saya bilang ya, apalagi modelnya udah cukup ganteng lagi ya. Betul. Ini warna favorit Mas. Warna favorit namanya Senkaki nih, warna terbaru. Senkaki. Jadi dipakai sama BRV N7 Edition ini berpadu sama Black Glossy ini jadi ganteng banget. Jadi rahasia mobil kalau kalian mau laris harus apa? Katanya tuh harus yang 7 seater, terus juga harus atau 3 baris ya, bentuknya SUV. Bener nggak sih? Coba kalian komen. Bapak Ibu juga bisa tukar tambah dan Bapak Ibu juga bisa test drive yang bisa Arif anterin ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu, dan ini DP-nya mulai dari 9 jutaan aja atau angsuran di 6 jutaan. Wah, nggak sampai 10 juta. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mau nanya harga dan segala macam, jangan sampai saya. Langsung sama Mas Arif. Mas Arif. Link nomor handphone nanti saya taruh deskripsi termasuk harga juga. Kalau nggak di pin komen ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.